Shalom Bapak Ibu, saudaraku, saudara-saudara seiman dimanapun berada yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi bagi kita semua saudara-saudara yang terkasih. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia hidup pada hari esok, kubur kosong membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari yang berbahagia ini, setelah melewati 3 hari Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Hari yang pertama biasa saja, hari yang kedua biasa saja, tetapi hari yang ketiga, saudaraku, ada satu kemenangan yang luar biasa. Dan kemenangan ini mengandung pengertian yang mendalam. Kemenangan ini, kebangkitan Tuhan Yesus itu memiliki arti yang mendalam bagi kita anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Jikalau Kristus tidak bangkit, maka kita adalah orang yang paling malang di muka bumi ini. Tetapi kita bersyukur, saudaraku, bahwa Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Ini sesuatu hal yang dahsyat dan luar biasa, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki mental sebagai mental orang-orang yang menang. Haleluya. Cuma Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudaraku dimanapun berada. Perikop pembacaan kita adalah dalam Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, di mana di situ dikisahkan tentang kisah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Diceritakan, walaupun dalam Injil-Injil lain juga diceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tapi saya mengambil Injil Lukas sebagai bahan perenungan kita pada pagi hari ini. Tetapi pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu yang sudah terguling dari kubur itu. Bahkan di dalam pembacaan lain, dalam Injil lain, saudaraku, dikatakan bahwa mereka terkejut, mereka melihat bahwa batu itu yang sudah terguling. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, ketika perempuan-perempuan ini mengambil inisiatif pada hari pertama dalam minggu itu, mereka pergi untuk mau melihat kubur Yesus. Mereka hendak membawa rempah-rempah untuk merempahi jenazah atau mayat Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam pemikiran mereka bahwa mereka dalam perjalanan, dalam pemikiran para wanita itu, mereka selalu berpikir bahwa siapa sih yang akan nanti mengangkat batu yang besar? Siapa sih yang akan bisa mendorong batu itu? Siapa yang bisa memindahkan batu itu yang menutupi kuburan Yesus pada waktu itu? Lalu kita bisa masuk ke dalamnya. Dalam pikiran mereka sepanjangnya mungkin mereka berpikir tentang bagaimana cara mereka memindahkan batu tersebut, karena mereka adalah perempuan. Tetapi yang terjadi adalah, saudara, ketika mereka sampai di depan kuburan Yesus, Alkitab berkata bahwa mereka mendapati batu itu sudah berguling dari kubur. Nah, pertanyaannya, siapa yang melakukannya? Tuhan yang melakukannya. Amin, saudara. Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang mengangkat batu itu, Tuhan yang memindahkan batu itu dari tempatnya, sehingga ada jalan masuk ke dalam kubur tersebut. Saya bisa bayangkan, kalau misalnya batu itu tidak diangkat dari pintu kubur tersebut, maka yang pertama perempuan akan kembali. Kembali dengan apa? Berita hampa. Kembali dengan apa? Rasa duka cita. Kembali dengan apa? Rasa kegagalan. Kembali dengan apa? Kembali dengan tangan hampa, tidak mendapati apa-apa. Maka Yesus mengambil inisiatif bahwa sebelum perempuan itu sampai ke depan kubur itu, batu itu sudah harus terangkat. Maka Tuhan yang mengangkat batu tersebut, Tuhan yang memindahkan batu tersebut. Artinya apa, saudaraku? Tuhan berinisiatif, Tuhan campur tangan, Tuhan turut bekerja untuk menuntun anak-anak Tuhan pergi menyaksikan bahwa ini loh, firman-Ku adalah firman yang benar. Ini loh, apa yang aku janjikan selalu tepat. Ini loh, apa yang aku janjikan itu selalu benar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berjanji kepada mereka
bahwa anak manusia akan diserahkan, disalibkan, dikorbankan, mati dan dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Itu adalah perkataan Kristus kurang lebih 3 kali selama Tuhan masih hidup. Nah, bagaimana bisa mereka bisa melihat mujizat kebangkitan Tuhan jika batu itu tidak terangkat? Maka yang terkasih saudara-saudaraku, Yesus itu bekerja. Yesus itu turut berinisiatif. Yesus itu melakukan apa yang dia melakukan, yaitu apa? Dia mengangkat batu itu. Dia seakan-akan dia berkata begini, kau silakan masuk ke dalam dan kau saksikan bahwa apa yang aku katakan itu benar. Kalian silakan masuk ke dalam dan silakan kalian saksikan bahwa kuburku telah kosong. Silakan kalian masuk ke dalam dan kalian saksikan bahwa tidak ada lagi jenazahku di dalam. Silakan kalian masuk dan kalian saksikan bahwa aku hidup. Aku berkuasa atas maut. Aku berkuasa atas maut. Dan itu Tuhan turut bekerja. Amin saudaraku, sekali lagi, jikalau Tuhan tidak pernah mengangkat batu itu, maka mungkin perempuan itu akan kembali dengan tangan kosong, tidak membawa berita sukacita yang besar. Dan hari-hari ini saudaraku, perlu saudara ketahui bahwa dalam segala hal Tuhan itu turut bekerja. Bekerja untuk apa saudaraku? Untuk menuntun kita. Tuhan bekerja untuk membawa kita, untuk semakin kita temukan satu jawaban bahwa Yesus itu tidak pernah berbohong. Bahwa Yesus itu selalu tepat janji. Bahwa Yesus itu selalu melakukan apa yang dia katakan. Yesus itu selalu memberikan jawaban atas apa yang dia selalu katakan kepada kita semua. Dan dia turut bekerja di dalamnya. Cuma Tuhan yang Tuhan Yesus kasih kondisi murid-murid pada waktu itu susah untuk saya bisa gambarkan. Nah kalau kita paksakan diri untuk kita gambarkan, kondisi mereka itu sangat dalam kondisi yang tidak menentu, stres, depresi, gundah gulana, banyak pikiran, tekanan hidup, ketakutan, kesedihan melanda mereka. Karena apa saudaraku? Mereka begitu seakan-akan mereka hilang kekuatan ketika mereka tahu kenyataan bahwa Yesus itu akhirnya Yesus itu mati. Nah, hal itu yang membuat mereka sehingga seakan-akan firman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka, pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka pada waktu dia masih hidup, seakan-akan mereka tidak ingat sama sekali. Padahal Yesus sudah bolak-balik bilang bahwa nanti aku itu akan bangkit loh. Aku pasti bangkit. Tetapi kenyataannya mereka lupa semua perkataan Kristus. Karena apa saudaraku? Tekanan. Karena apa saudaraku? Situasi. Karena apa saudaraku? Ketakutan. Karena apa saudaraku? Kesedihan. Karena apa saudaraku? Putus asa. Karena apa saudaraku? Patah hati. Mereka pikir bahwa Yesus nantinya menjadi raja. Mereka pikir bahwa nantinya Yesus itu memproklamirkan dirinya sebagai raja Yahudi yang akan memimpin mereka sehingga mereka bisa berperang melawan orang Romawi dan melepaskan bangsa Yahudi atau orang Israel daripada jajahan pada waktu itu. Dan itu adalah pola pikir mereka yang sempit. Dan ketika Yesus tidak melakukan apa yang seperti ada dalam pikiran mereka, mulai ada patah hati, mulai ada tawar hati, mulai ada ketakutan, mulai ada stres, mulai ada depresi, dan lain-lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau tekankan saudara, bahwa sebenarnya murid-murid Yesus sudah menilai Tuhan dari pola pikir mereka. Bahwa murid-murid Yesus sementara membatasi kuasa Tuhan atas diri mereka dengan apa? Dengan cara berpikir mereka. Jadi murid-murid Tuhan mereka berpikir bahwa Yesus datang menjadi Raja Israel, selamatkan mereka dari jajahan bangsa Romawi. Itu adalah pikiran manusia, pikiran murid Yesus. Mereka berpikir bahwa Yesus selamatkan satu bangsa. Mereka pikir bahwa Yesus mau selamatkan satu suku. Mereka pikirkan bahwa Yesus akan selamatkan beberapa orang, saudaraku. Tetapi apa saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Saya mau katakan satu hal, bahwa cara berpikir manusia itu berbeda dengan cara berpikirnya Tuhan. Cara berpikir manusia adalah sekelompok orang. Cara berpikir manusia adalah individu, kelompok masing-masing. Tetapi cara berpikir Tuhan adalah cara berpikir global. Cara berpikir yang banyak orang bisa menikmatinya. Mereka berpikir bahwa Yesus mereka berpingin untuk Yesus jadi raja. Bagi
bagi kaum mereka. Tetapi dalam pikiran Tuhan, Tuhan mau menjadi raja segala bangsa. Dalam pikiran Tuhan, Tuhan tidak mau hanya selamatkan orang Israel. Tuhan tidak mau selamatkan mereka, hanya mereka dari jajahan Romawi. Tapi pikiran Tuhan, Tuhan harus selamatkan segala bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka berpikir bahwa Tuhan bisa melepaskan mereka dari jajahan. Ini hanya masih berbicara tentang kebutuhan jasmani. Ketika Tuhan melepaskan mereka dari jajahan, maka mereka bisa bebas. Mereka bisa melakukan apa saja karena mereka sudah merdeka. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa pikiran Tuhan adalah bukan cuma tentang tubuh ini, tetapi pikiran Tuhan adalah tentang tubuh, jiwa, dan roh. Artinya Tuhan naik ke atas kayu salib, Tuhan disalibkan, Tuhan mati, bukan cuma untuk menyelamatkan tubuh, tapi jiwa dan roh Tuhan akan selamatkan, Tuhan akan pulihkan. Maka pikiran manusia, pikiran murid Yesus itu membatasi mereka sehingga mereka salah prasangka tentang Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan bahwa jangan pernah saudaraku menilai Tuhan dari otak kita yang kecil, dari pikiran kita yang sempit. Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, lebih dahsyat daripada apa yang kita bisa pikirkan. Tuhan itu hebat, lebih hebat daripada apa yang bisa kita pikirkan. Tuhan itu berkuasa, dia lebih berkuasa daripada apa yang kita bisa pikirkan. Maka Yesus mati karena Yesus berpikir hal yang besar. Saya bukan cuma mati untuk tubuh, tapi saya mau mati untuk jiwa dan roh juga, supaya semuanya bisa dipulihkan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, cara berpikir itu yang membuat murid-murid Tuhan mereka gagal. Mereka seakan-akan pada satu persimpangan jalan. Mereka meragukan akan Tuhan. Mereka seakan-akan mereka patah semangat, putus asa. Bahkan ada yang lain sudah pergi mencari ikan. Bahkan yang ada lagi sudah pergi melakukan perjalanan ke desa-desa, ke kampung-kampung lain. Bahkan, mereka sudah. Tapi saya mau katakan satu hal. Tuhan selalu menepati janji-janji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kondisi hidup sekarang, saya mau pesankan bagi kita semua saudaraku, bahwa jangan pernah batasi kuasa Tuhan dengan cara berpikir kita yang sempit. Tuhan lebih dahsyat, lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan, kita bayangkan. Saudaraku, sehebat-hebatnya engkau menggali kebenaran firman Tuhan, sehebat-hebatnya engkau membaca kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan lebih hebat daripada daya berpikirmu. Tuhan lebih hebat daripada pola pikirmu. Tuhan lebih dahsyat dari semuanya. Bahkan apa yang dia tidak pernah lakukan di Alkitab, dia bisa lakukan lebih dahsyat lagi dalam setiap kehidupan kita dari hari lepas hari. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa janjinya dia pasti genapi. Tuhan Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa perkataannya dia pasti genapi. Tuhan Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa dia bisa melakukan mujizat. Tuhan Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa dia mengalahkan maut. Tuhan Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa manusia yang mati itu bisa dibangkitkan untuk mendapatkan hidup yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesan Paskah hari ini saudara-saudara yang terkasih, percayalah, walaupun saudara punya kondisi mungkin seperti para murid pada waktu ini, ketakutan, patah semangat, hilang harapan, karena berpikir seakan-akan Yesus tidak ada. Saudaraku, kadang kesedihan kita, kadang duka cita kita, kadang tawar hati kita, kadang patah semangat kita, membuat kita untuk berpikir seakan-akan Tuhan tidak ada. Tapi perlu saudara ketahui, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia berjanji sekali-kali, aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Dan janjinya itu ya dan amin. Sekarang dan selamanya, Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun mungkin engkau merasa bahwa Tuhan jauh, saya katakan Tuhan dekat. Itu hanya pikiranmu atau setan yang mempengaruhi pikiranmu. Mungkin engkau katakan, aduh Tuhan, saya sudah begini. Saya ada pada ruang isolasi Tuhan. Saya ada pada tempat di mana saya tidak harus kemana-mana. Tuhan, kondisi ekonomi kami begini. Seakan-akan saudara berpikir Tuhan. No, saudara, Tuhan ada. Tuhan ada. Tuhan selalu ada.
dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, Maria dalam Injil lain dicatat bahwa sampai di dekat kuburan Yesus, Yesus sudah berbicara dengan dia. Tapi dia tidak mengenal itu Yesus. Karena apa? Terlalu banyak sedihnya, terlalu banyak stresnya, terlalu banyak depresinya, terlalu banyak patah semangatnya, hilang harapannya. Oh, kondisi ini membuat dia tidak mengenal waktu Tuhan dalam hidupnya. Dan saudaraku, ada Tuhan dalam hidupmu. Jangan biarkan suasana hati yang stres, depresi, gundah gulana, suasana hati yang mungkin saudara-saudara sudah tawar hati seperti tidak ada harapan. Jangan biarkan itu mempengaruhi hidupmu. Ketahuilah, saya katakan hari ini bahwa Yesus hidup dan dia ada. Dia berjanji, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Dan dia berkata juga, jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Dan dia tetap ada dimanapun kita berada. Jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Bahkan murid-murid Yesus pun yang berjalan ke Emmaus, Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi kenyataannya mereka tidak sadar bahwa itu Yesus. Pesan Paskah hari ini, lewat kondisi apapun dalam hidup kita, saudaraku, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan pernah lupa bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Murid-murid Yesus melupakan firman Tuhan. Murid Yesus tidak sadar akan kehadiran Tuhan. Karena apa? Pola berpikir yang salah. Karena apa? Terlalu banyak ketakutan di dalamnya. Karena apa? Terlalu banyak kesedihan di dalamnya. Terlalu banyak depresi. Ayo bangkit, saudaraku. Ayo bangkit. Ayo semangat lagi. Ayo semua lupakan yang lalu. Dan perhatikan lagi. Alkitab berkata bahwa perhatikanlah keadaanmu yang sekarang. Perbahairulah hidupmu, saudaraku. Katakan kepada jiwamu, bangkitlah hai jiwaku. Aku mau semangat lagi. Aku mau bersama-sama dengan Tuhan. Sebab hari ini Tuhan bangkit. Saya akan bangkit. Yang berada dalam ruang isolasi, saudara harus bangkit. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudaraku. Hati yang gembira, sukacita daripada Tuhan, itu adalah kekuatan kita. Dan mari kita semangat melewati hari-hari hidup kita. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kepada renungan-renungan Tuhan pada kali-kali berikutnya. Saya Pendeta Marius Istia, MPD, saya Gembala Sidang GBI Sola Gracia Timika, Papua. Saya bersyukur bisa membagi ini kepada kita semua. Biarlah pengurapan Tuhan, biarlah roh Tuhan selalu melimpahi kita semua. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.